Dari awal ngeliat poster film ini gua udah berprasangka buruk nih. Posternya pecah-pecah gitu. Oke, jadi Rumah Kaliurang ini nyeritain tentang pemuda-pemudi yang rencananya ingin berlibur, tapi karena suatu hal akhirnya mereka tertuju ke sebuah rumah di tengah hutan. Nah, disinilah teror mulai terjadi. Ada halusinasi yang bikin para pemainnya itu berantem satu sama lain dan gangguan lainnya lah. Full film ini berfokus di rumah tersebut dengan durasi 1 jam lebih 6 menit. Sebenarnya filmnya termasuk singkat banget, tapi gua yang nonton tuh berasa lama, kayak 2 jam lebih karena beneran gak betah dengan tingkah kebodohan para pemainnya di sini. Pemainnya ada Randy Pangalila, Erika Karlina, Syafira Danish, Kiva Iskak, Wardan Salvan Lubis. Dah cuma 5 orang inilah yang bakalan kita lihat dari awal film sampai endingnya. Dwi Sasono sebagai debutnya menjadi sutradara di film ini memberikan pengalaman buruk ya, karena menurut gua masih gagal untuk film Rumah Kaliurang ini. Atau kalau ada kesempatan lain, coba deh jadi sutradara film drama. Kayaknya dengan pengalamannya dalam genre itu bisa dibagiin dan dituangkan. Meskipun gua bilang nih film jelek, tapi ada beberapa faktor yang menurut gua nggak jelek-jelek amat dan bisa dibilang ya cukup oke lah. Salah satunya adalah visual efek yang dikasih. Dalam film Rumah Kaliurang ini kan ada efek asap, terus hantu yang ngerasukin tubuh manusia, dan semacam gelombang atau apa gitu yang warnanya merah. Nah, film ini gua rasa sudah cukup detail buat ngasih itu ke penontonnya. Dan ngelah kalau itu ya sebenarnya apa. Hal lain yang gua sukain adalah dengan endingnya yang bikin gua sedikit terkejut. Ternyata nih film penutupnya mau diakhiri dengan kayak gitu. Sedikit cerdik meskipun gak menyelamatkan nih film dari kejelekan selama filmnya. Rumah Kaliurang lebih nampilin thriller daripada horor. Di sini bakalan ada bunuh-bunuhan, darah, kekejaman lah dibandingin hantunya. Meskipun ada hantu tapi itu dikit banget dan gak ada jump scare sama sekali yang gua rasain ya. Yang gua sayangkan di film kan judulnya Rumah Kaliurang ya. Tapi identitas rumahnya sebagai Rumah Kaliurang itu nggak dijelasin lebih dalam. Kalau ini film nggak pakai judul Rumah Kaliurang pun gua nggak bakalan ngeh kalau ini tentang Rumah Kaliurang. Bahkan di film lebih kayak cerita pemuda-pemudi yang tersesat di rumah tengah hutan gitu. Ini film yang gua rasain lebih berfokus banget dengan terornya dan hanya dengan diberi sedikit penjelasan mengenai Rumah Kaliurang itu seperti apa. Ini film kayak males banget buat nyeritain ke penonton dan lebih banyak gerak-gerik pemainnya, keliling nyari temennya, nyari apa yang aneh di rumah itu. Kita pun sebagai penonton nggak diajak buat ngerasa deket dengan pemainnya. Dan waktu ending ngeliatin kan flashback para pemain gitu, menurut gua ya nggak ada gunanya karena ya gimana kita mau prihatin ya kalau nggak ngerasa deket ya kan. Waktu pertama kali ini film berjalan juga gua udah skeptis banget, apalagi waktu udah masuk ke rumah dan tara, hantu pertama datang yang menurut gua lucu banget kedatangannya. Itu berasa nggak guna, nggak ada seramnya sama sekali. Bahkan penggunaan dan pergerakan kameranya ngeganggu banget, apalagi waktu adegan bertengkar itu kameranya shaking, entah itu disengaja atau enggak. Tapi kan ini konsep film thriller bukan dokumenter, mohon maaf, jadi nggak perlulah berlebihan. Terus lagi perpindahan scene per scene-nya berasa kasar banget, kayak dipaksain buat nyatu di beberapa adegannya ya. Tone warna yang dikasih juga gelap banget pak, serius. Dan ada beberapa adegan yang nggak bisa gua lihat dengan jelas, padahal itu adegan yang menurut gua inti. Ada lagi nih adegan yang harusnya bisa dimaksimalin buat ngasih kesan seram atau kejam, yaitu ketika Erika Karlina masuk ke lemari dan keluar darah. Itu coba deh lebih banyakin dikit aja darahnya dan close up atau fokusin ke arah darah yang ngalir itu daripada shot ke lemari dengan pelan-pelan kameranya mundur. Kalau untuk masalah acting sih sebenarnya nggak terlalu masalah ya, karena semua pemain yang memerankan karakter di film ini menurut gua udah cukup oke banget. Emosionalnya tergambarkan lah. Sekian review ringkas gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.